Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Damanhuri Abdullah, yang dewek yang hormati ayahanda tiang Dewan Penasehat Majelis Zikir kita, yang kami hormati Sohibul Bait, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, beserta semua jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara tiang, para asatiz wal ustazat. Mudah-mudahan pelunggum selalu sehat walafiat, sehat walafiat, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi hari ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga acara tawajjuh kita, pengajian tawajjuh kita bisa berjalan, dan mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan yang Allah sukai, Allah redai, menuju jalan yang dimana pelunggum sami sampai kepada satu tempat yang waktu dan tempatnya, waktunya tidak ada terjelas di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis berapa lama, dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan tempat itu cuma kalimatnya ialah khalidina fiha abada, ya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala sifatnya abada, selama-lamanya, selama-lamanya. Di dalam neraka juga fi nari jahannam khalidina fiha abada. Di dalam neraka itu mereka kekal di dalamnya, abadi selamanya. Cuma ada riwayat berkata bahwa kalimat abada itu tidak sama dengan kalimat baqa. Kalau baqa sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sekali-kali akan musnah, hilang, lenyap, habis. Kalau abada adalah salah satu sifat orang manusia di dalam neraka yang kata ulama abada di sana karena rahmat
sifat rahmat dan rahim Allah, isi neraka itu Allah tutup proses aktivitas neraka itu, Allah tutup karena rahmat dan rahim Allah, lalu dimusnahkan. Cuma abadah itu adalah waktu yang tidak ditentukan. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, bagaimanapun yang namanya di neraka tetap susah, tetap sakit. Ya, neraka dunia dan neraka akhirat. Dan neraka itu ada isinya. Isi neraka itu tahu tetokol niki ibu-ibu tidak bagus, pelayanan tidak bagus, neraka. Lek bale niki ada neraka. Ya, ada neraka. Cuma yang menyebabkan situasinya neraka adalah pelayan. Lamun semaman teniki kalah-kalah mungkar nangkir kegemesna. Pondok lain te neraka, dipan lain te neraka, meja makan lain te neraka. Lamun kegemes semaman marak koramil empuk maling. Itu endah neraka. Lamun pelayan dapur teniki camu cumet tebeng siu gedek 1 juta, gedek 3 juta, gedek pirana bae seneng. Maka kita merujuk kepada hadis Nabi, enggak nampun yang engkah camu cumet biweh dengan nina deminuah tetampel biweh si tanah senggem lek kubur. Allahu Akbar. Be jadi julun ini apa mama ini. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, begitulah neraka. Bisa saja kita ciptakan di rumah kita itu surga, sebaliknya. Tetapi jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, berlepas dari semua itu, yang penting jalan menuju perjalanan manusia itu ialah jalan kebaikan. Nunas, jalan kebaikan. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, apabila satu tempat itu ada satu acara namanya acara tawajjuh bagi majelis zikir kita, majelis zikir Pelunggum Sami niki, berarti tempat itu adalah tempat yang sebagian daripada tempat yang familiar. Kena dengan doa wa nuran fi manzili. Ya Allah, anugerahilah cahaya pada tempatku ini. Nggih, jamaah sekalian, wa nuran fi manzili. Anugerahilah pada kami ini, di tempat kami ini adalah cahaya. Nunas, jamaah sekalian, mudah-mudahan acara tawajuh kita hari ini benar-benar memiliki cahaya di tempat ini. Jamaah sekalian hafizani wa iyyakum, tawajuh ini istilah yang ada di majelis. Di narak di zaman Bapak Maulana Syekh inggih ndak ada. Sama di zaman Rasulullah itu ndak ada sembahyang, salat doang. Nunas. Nah, jamaah sekalian, yang ada di zaman Bapak Maulana Syekh itu adalah syafaatul kubra. Tetapi sebenarnya apa itu tawajuh? Apa jak kenen jamaah majelis zikir niki tawajuh. Ini jamaah sekalian istilah niki. Apa itu istilah tawajuh itu? Tawajuh itu artinya jamaah sekalian itu saling bertatapan atau menyampaikan muka lahir batin kita kepada Allah. Bahasa kasar janiki jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, Pelungguh Sami berdoa kepada Allah seraya berkeluh kesah kepada Allah. Nah, yang paling bagus artilah niki. Kita berkeluh kesah kepada Allah. Ya Allah, aku begini. Ya Allah, aku begini. Ya Allah, kondisi jamaahku begini. Bukannya Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Cuma
jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita selaku si peminta, si pemohon ini supaya lebih khusus bahwa yang saya minta, yang saya mohon kepada Engkau ya Allah, 1 yang ini, 2 yang ini, 3 yang ini, 4 yang ini. Bukannya Allah tidak tahu. Allah Maha tahu kondisi pelungguh Sami. Jangankan sekedar Allah Maha tahu, jamaah sekalian, yang menggerakkan hati nurani pelungguh mau berdoa, dan yang menggerakkan mulut kita berdoa, bertawajuh itu Dia, Allah itu. Dia, Allah itu yang menggerakkan hati pelungguh untuk mau berdoa. Bukan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi yang paling senang desida Allah, jamaah sekalian, adalah orang itu selalu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawajuh artinya menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dialog dengan Allah. Ya Allah, seninang keniki melen keriun marak kebelik kipas. Ya Allah, semamang keniki tutulai ngelamang ngelit. Allah tahu semaman selakian pelungguh niki ngelining tutulain. Allah tahu sebinyaan pelungguh niki kayun sengkang marak kipas, tapi ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuna jamaah sekalian. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kita perlu tawajuh. Menyampaikan 1, 2. Dia apa ibu lamun bekemelik selakian pelungguh meniki tahu dekat milik meniki. Kita tahu yang dia mau istri kita, tetapi dia bercerita dia begini, 1, 2 begini. Itu namanya tawajuh, jamaah sekalian. Bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama berkata, sebaik-baik yang tahu dosa kita adalah Allah. Sebaik-baik yang tahu tentang pribadi kita adalah Allah. Dek perlu bercerita ojok dengan lain, ojok pada panjak. Dek perlu, jamaah sekalian. Lamun dia bercerita tentang dosa salah ojok pada panjak, dek tahu ampunin itu. Kalau pelungguh meniki bercerita hajat keinginan kepada orang lain, kepada makhluk, dia tidak bisa menunaikan hajat pelungguh Sami, tidak bisa. Ini prinsip para ulama-ulama kita. Maka oleh sebab itu, ceritakan dosamu kepada Allah, ceritakan hajatmu kepada Allah. Banyak-banyak menyebut Allah, tetapi jangan didengar oleh orang lain, karena sungguh bercerita tentang dosa ini, lalu Allah yang mendengarnya, dianya Allah itu mengampuni kita. Berdoa kepada Allah, menceritakan tentang kemauan kita. Ya Allah, meleng kedua anak. Ya Allah, menin arak jodoh. Ya Allah, meleng kesugih. Ceritakan Allah itu, ceritakan Dia Allah itu. Mampukah Allah menunaikan hajat kita? Maha mampu. Dan Allah kemahamampuannya tanpa sebab mewujudkan satu keinginan makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ada juga ayat, inna masala Isa indallahi kamasali Adam innahu min turab summa qala lahu kun. Penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Dia dari tanah, lalu Allah berfirman kun fayakun. Ceritakan dia. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, sayangnya kau yang bercerita jangan mengada-ada. Siapa orang yang bercerita lalu mengada-ngada, itu agama berkata kau munafik. Doa orang munafik Allah lemparkan doamu ke mukamu.
Bawa doa ini dengan tidak ada kemunafikan. Kau bercerita tentang dosamu, tinggalkan lalu ceritakan. Jangan kau bercerita kau dosa lagi, kau bercerita kau dosa lagi. Munafik. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, yang Allah inginkan adalah kau kembali kepadanya, kau tinggalkan dosamu. Sesampainya engkau di sisinya, minta kepadanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini yang kurang. Ini yang kurang perhatian bagi pelunggum sami, hafizani wa iyyakumullah, yang selalu menggantungkan hajat kepada Allah. Dia yang mau mendidik pelunggum sami, dia yang mau mentarbiyah karakter kaum Nahdiyin lewat majelis zikir Hisnul Manik Nahdlatul Wathon. Apa karakter kaum Nahdiyin itu? Selalu dia menggantungkan hajatnya kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Dari Allah menuju Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah. Berangkatnya dari Allah, akhirnya Allah. Karakter seperti ini adalah karakter orang yang imannya high class, wataknya bertakwa. Bukankah pokok daripada pokok yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah ialah iman? Wahai kaum Nahdiyin, kau gemakan berkata pokoknya pokok iman takwa. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling nampak pada perilaku mereka yang berpokok iman takwa itu ialah kembali kepada Allah. Walaupun dia berawal dari Allah, kembali kepada Allah. Berucapnya Allah, darinya Allah, menujunya Allah, tidak lepas Allah dalam dirinya. Subhanallah jamaah sekalian. Kenapa? Mereka tahu siapa Allah. Tahu siapa Allah. Allah itu subhanallah, kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi memberikan permisalan. Mudah-mudahan kita tidak salah kepada Allah memberikan perandian ini. Apa kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi? Sungguh Allah itu mau menerima uang palsu. Saking maunya Allah itu, katanya mau menerima uang palsu. Artinya subhanallah jamaah sekalian, kau bawa doamu doa yang palsu diterima oleh Allah. Doamu palsu tapi diterima oleh Allah. Maksudnya doa yang palsu apa jamaah sekalian? Doa yang dikatakan palsu itu ialah doa yang air matanya menangis, mulutnya menangis, dia mengeluarkan air mata, bercucuran berkata, ya Allah, engkah kampung senina, karena si nempok senina babak belur, nyesel kampung senina ke ya Allah, babak belur senina ini kisim peribasa. Nuna jamaah sekalian, lema deme sehat senina malik lanjak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kau dosa kembali lagi, kau dosa kembali lagi, kau dosa kembali lagi. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu Allah terima. Imam Jalaluddin Ar-Rumi ini bukan tidak memiliki alasan. Itu Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, andai kata orang itu berdosa lalu dia beristighfar kepada Allah, apakah Allah terima? Dia terima. Dia berdosa lagi ya Rasulullah, lalu dia beristighfar, apakah Allah terima? Diterima. Dia dosa lagi, dia istighfar lagi, apakah Allah terima? Dia terima. Sampai kapan Allah menerima dosa hambanya yang selalu dosa, yang kata sabda Rasulullah SAW, sampai kamu itu tidak mau menerima, sampai kamu tidak mau menerimanya, Allah tetap menerima.